Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Ika Sukmawati, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Molekuler, serta teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya Diana Nur Afifa dengan NPM terakhir 076 izin mempresentasikan PJBL peranan biologi molekuler dalam bidang bioinformatika dengan judul Identifikasi homolog TCAGL15 untuk menanda embryogenesis tanaman kakao melalui pendekatan bioinformatika. Topik bahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama mengenai bibliografi dari artikel yang akan dianalisis, yang kedua mengenai identifikasi permasalahan yang dikembangkan, yang ketiga mengenai urgensi atau alasan utama yang mendasari penelitian atau kajian yang dibahas dalam artikel, yang keempat, metode yang dilakukan penulis untuk menjawab permasalahan. Topik yang kelima yaitu mengidentifikasi teknik-teknik biologi molekuler yang digunakan dalam penelitian. Kemudian topik yang keenam yaitu mengenai hasil yang dikemukakan dalam artikel. Dan topik yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan yang didapatkan dari artikel. Baik, topik bahasan yang pertama yaitu mengenai bibliografi artikel yang dianalisis. Artikel ini ditulis oleh Triastanto, Yusuf, dan Santoso pada tahun 2016 dengan judul Identifikasi Homolog TCAGL15 untuk penanda embryogenesis tanaman kakao melalui pendekatan bioinformatika. Artikel ini diterbitkan oleh e-jurnal Menara Perkebunan. Salah satu kendala perbanyakan kakao melalui kultur jaringan yaitu rendahnya frekuensi pembentukan embrio yang diduga melibatkan satu atau lebih gen kunci yang menentukan proses tersebut. Keberhasilan mengidentifikasi gen-gen kunci akan membantu menyelesaikan masalah dalam regenerasi embrio kakao. Salah satu gen yang diduga terlibat dalam proses ini adalah agamose LEC15 atau AGL15. Gen ini berperan pada regulasi selama masa awal perkembangan embrio beberapa tanaman. Untuk merancang primer heterologus berdasarkan informasi gen AGL15 pada berbagai tanaman, kemudian mengidentifikasi gen AGL15 pada kakao. Hipotesis yang dikemukakan oleh penulis yaitu yang pertama, AGL15 terdapat juga pada tanaman kakao sebagaimana pada spesies tanaman lainnya. Hipotesis yang kedua, AGL15 diekspresikan pada proses embryogenesis tanaman kakao secara in vitro yang dapat dideteksi dengan teknik PCR spesifik. Penelitian diawali dengan identifikasi homolog AGL15 dari DNA genomik daun kakao menggunakan primer heterologus. Sekuen fragmen homolog AGL15 yang diperoleh kemudian digunakan untuk merancang primer spesifik AGL15 yang berukuran lebih panjang. Primer ini selanjutnya digunakan untuk mengidentifikasi gen AGL15 dari RNA total embrio zigotik. Pengamatan pola pita gen AG15 dilakukan pada kultur in vitro embrio zigotik yang berumur 5 minggu. Baik, teknik biologi molekuler yang dilakukan yang pertama yaitu perancangan primer degenerasi untuk gen AGL15. Data sekuen nukleotida gen AGL15 dikumpulkan dari berbagai tanaman, diperoleh dari database di internet. Kemudian, sekuen nukleotida tersebut akan dikonversi ke sekuen asam amino dengan menggunakan program bioedit 7.0 dengan memperhatikan adanya mekanisme splicing atau penghilangan intron. Pencarian daerah konservatif berdasarkan sekuen asam amino dilakukan menggunakan algoritma Clustal-W. Setelah diperoleh output dari program tersebut, maka sekuen asam amino kembali dikonversi menjadi sekuen nukleotida. Dengan demikian, daerah konservatif dapat diperoleh berdasarkan sekuen nukleotida tersebut. Sekuen yang mengandung daerah konservatif diproses dengan program primer 3 untuk perancangan primer.
Nah, dari perancangan tersebut, maka diperoleh beberapa pasang primer yang siap untuk digunakan. Kemudian teknik yang kedua yaitu isolasi DNA genomik daun kakao. Isolasi DNA dilakukan berdasarkan metode Orozco Castillo et al. 1994 yang dimodifikasi. Langkah-langkahnya diantaranya sebanyak 1 gram daun kakao akan digerus dengan N2 cair di dalam mortar sampai halus dan ditambahkan dengan 8 hingga 12 ml buffer MPIS pH 6. Kemudian disaring dengan kain kasa steril dan ditampung di dalam botol. Filtratnya ditambah dengan 2-3 ml buffer BED dan dibolak-balik, kemudian dipindahkan ke tabung Eppendorf. Kemudian langkah selanjutnya, sampel dalam tabung akan diinkubasi pada suhu 60 derajat Celcius selama 1 jam. Nah, setelah dingin, suspensi akan diekstraksi dengan kloroform sebanyak 1 volume dan dibolak-balik selama 5 hingga 10 menit pada suhu 4 derajat Celcius. Kemudian, sampel akan disentrifugasi pada 12.000 gram dengan suhu 4 derajat Celcius selama 10 menit. Nah, langkah selanjutnya, tabung Eppendorf disentrifugasi pada suhu 4 derajat dengan kecepatan 12.000 gram selama 10 menit. Kemudian, langkah kualitas DNA diuji melalui elektroforesis menggunakan gel agarosa 0,8% dalam buffer TBE 0,5x. Baik, teknik yang ketiga yaitu embryogenesis somatik dari eksplan embrio zigotik. Buah kakao berumur 90 hingga 120 hari dipetik, kemudian didesinfikasi dengan alkohol 70% selama 10 menit. Embrio zigotik akan diisolasi dari bakal biji, kemudian dipilih yang berukuran 2 hingga 4 mm, lalu ditanam pada medium. Medium dituang ke dalam cawan Petri berdiameter 10 mm. Setiap petri akan diisi dengan 30 ml medium dan ditanami dengan 10 eksplan. Kemudian kultur disimpan pada ruang gelap bersuhu 26 derajat Celcius. Teknik yang keempat yaitu isolasi RNA total dari jaringan embrio zigotik. RNA total diisolasi dari jaringan embrio zigotik pada berbagai umur kultur dengan metode yang dimodifikasi oleh Santoso dan Maat 2003. Dengan sebanyak 5 mikroliter beta merekaptutanol ditambahkan ke dalam setiap mililiter buffer ekstrak. Selain itu, PVPP ditambahkan ke dalam ekstrak sebagai antioksidan. Penambahan kedua antioksidan tersebut dilakukan sesaat sebelum buffer ekstrasi digunakan. Ekstrasi dengan pelarut dilakukan selama 3 kali. Ekstrasi yang pertama dilakukan bersamaan dengan tahapan inkubasi pada suhu 65 derajat Celcius selama 1 jam. Sentrifugasi dilakukan pada 12.000 gram selama 20 menit. Kemudian sampel akan ditambah dengan LICL dan diendapkan selama semalam untuk memisahkan RNA dari DNA. Kemudian teknik selanjutnya yaitu analisis PCR. Dilakukan dengan total reaksi 20 mikroliter, mengandung DNA genomik 30 hingga 40 nanogram, DNTP sebanyak 0,1 mikroM, kemudian primer heterologus, kemudian ada enzim tAki-DNA polimerase 1 unit dalam larutan buffer 1X. Program PCR terdiri dari predenaturasi pada suhu 94 derajat Celcius selama 5 menit. Kemudian dilanjutkan dengan 30 siklus yang terdiri dari denaturasi pada suhu 94 derajat Celcius selama 1 menit. Penempelan pada suhu 46 derajat Celcius selama 30 detik dan ekstensi pada suhu 72 derajat Celcius selama 90 detik. Kemudian pada tahap terakhir, proses PCR dilakukan ekstensi akhir pada suhu 72 derajat Celcius selama 15 menit. Nah, kemudian sebanyak 10 mikroliter produk PCR hasil amplifikasi dianalisis dengan elektroforesis pada gel agarosa 1%. Baik, teknik yang keenam yaitu reamplifikasi PCR. Hasil PCR sebelumnya akan diencerkan dengan tingkat pengenceran 1, 5, dan 10 kali untuk digunakan sebagai template pada proses PCR berikutnya. Kemudian, teknik yang ketujuh yaitu sequencing dan analisis BLAST. Hasil PCR yang sudah direamplifikasi kemudian disekuen di Lembaga Biologi Molekuler Eichmann di Jakarta.
Hasilnya akan dianalisis belas pada situs NCBI. Kemudian untuk teknik yang terakhir yaitu analisis RT-PCR dan perancangan primer spesifik. RNA total yang digunakan dalam RT-PCR harus memiliki kualitas yang bagus. Reaksi RT-PCR dilakukan melalui dua proses, yaitu pembuatan first strand cDNA dan reaksi PCR biasa yang menggunakan first strand cDNA sebagai cetakan. Setelah RNA yang terikut pada hasil dihilangkan dengan RNase, DNA genomik kakao diperiksa baik dengan elektroforesis gel agarosa 0,8% maupun dengan spektrofotometer untuk menetapkan kualitas dan kuantitasnya. Pengujian menunjukkan bahwa DNA genomik yang dihasilkan memiliki kualitas yang cukup baik, tidak terdegradasi dan relatif murni. Untuk mendeteksi keberadaan gen AGL15, dilakukan PCR menggunakan primer spesifik. Amplifikasi fragmen DNA spesifik kakao dengan PCR menggunakan pasangan primer EMF1 dan EMR2 dan suhu penempelan 46 derajat Celcius menghasilkan pita dengan ukuran 150 bp. Karena intensitas pita DNA hasil amplifikasi ini tidak cukup kuat, maka dilakukan reamplifikasi dengan optimasi pengenceran 1, 5, dan 10 kali, serta dengan peningkatan suhu penempelan menjadi 53 derajat Celcius untuk peningkatan spesifitas. Diperoleh bahwa pengenceran 10 kali mampu menghasilkan amplikon yang terbaik, sedangkan untuk pengenceran 1 dan 5 kali diduga kuantitas amplikon masih tinggi sehingga menghasilkan pita yang smear. Berikut di samping telah disajikan gambar mengenai hasil PCR pada suhu penempelan 46 derajat Celcius dan reamplifikasi pada suhu 53 derajat Celcius. Sequencing yang dilakukan pada laboratorium Eichmann dari hasil sequencing diperoleh sekuen DNA dengan ukuran 100 bp. Kemudian sekuen putatif AGL15 kakao digunakan sebagai input pada analisis BLAST-N dengan menghasilkan output. Hasil analisis BLAST-N menunjukkan bahwa input sekuen produk PCR spesifik 150 Pb tersebut mempunyai homologi yang tinggi dengan AGL dari berbagai spesies tanaman. Terlihat ya pada gambar, spesies tanaman tersebut diantaranya Clematis integrifolia, Magnolia praecoccissima, Malus ex domestica, Vitis vinifera, Rosa rugosa, dan Populus tomentosa dengan nilai e-value di bawah 10⁻⁷. Nilai ini menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa sekuen tersebut merupakan varian dari Agamus laik atau AGL. Kemudian kultur embrio zigotik atau EZ dari umur 0 hingga 5 minggu seperti pada gambar dan data yang disajikan pada PPT ini menunjukkan jika eksplon tersebut mengalami perkembangan embriogenesis dan terlihat jelas pada umur 4 hingga 5 minggu. Pada umur kultur 5 minggu, embrio somatik fase globular yang berkembang dari eksplan EZ jelas terlihat di bawah mikroskop. Kemudian, berdasarkan gambar dan data yang sudah ditampilkan, diduga jika RNA hasil isolasi dapat digunakan untuk analisis ekspresi gennya dengan metode RT-PCR. Pada percobaan ini digunakan RT-PCR melalui pembentukan first strand cDNA terlebih dahulu, baru kemudian diteruskan dengan proses PCR. Kemudian, ini merupakan gambar dan data mengenai hasil RT-PCR pada suhu penempelan 60 derajat Celcius. Nah, dari 2 kali proses PCR dengan menggunakan suhu penempelan tersebut yang berbeda, yaitu 60 dan 64 derajat Celcius dengan cetakan first strand dari RNA pada M0, M1, M2, M4, dan M5 diperoleh jika pola yang mirip yaitu pita tebal pada minggu ke-0, berangsur menipis pada minggu kedua, kemudian hilang pada minggu ke-4, dan muncul lagi pada minggu ke-5.
Hal ini menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa sekuen AGL15 tersebut berperan pada proses embriogenesis. Kesimpulan yang didapatkan yaitu yang pertama, primer heterologus untuk gen AG15 yang berasal dari berbagai tanaman mampu mendeteksi keberadaan homolog gen pada tanaman kakao. Yang kedua, fragmen homolog AG15 mutatif tanaman kakao terdeteksi pada tingkat RNA embrio. Yang ketiga, pola ekspresi diferensial mengindikasikan bahwa fragmen homolog AG15 dapat digunakan sebagai penanda embriogenesis pada tanaman kakao. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Mohon maaf bila terdapat salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.